Pernahkah kalian mencintai seseorang sepenuh hati, tapi dia justru mengabaikan kalian? Sampai akhirnya kalian pergi, dan barulah dia sadar bahwa kalian sangat berharga? Inilah kisah tentang cinta yang diuji oleh kehilangan, hingga akhirnya menemukan jalan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Aku mencintainya dengan tulus, dengan segala yang aku punya. Setiap hari, pikiranku dipenuhi olehnya. Segala yang aku lakukan selalu berkaitan dengannya. Aku menghafal kebiasaannya, mengerti apa yang dia suka dan tidak suka. Aku tahu bagaimana wajahnya saat bahagia, bagaimana caranya tersenyum ketika malu, dan bagaimana ekspresinya saat lelah. Aku memperhatikan semua hal kecil tentangnya yang mungkin orang lain anggap sepele. Aku tahu dia suka kopi tanpa gula di pagi hari, dan dia selalu menggulung lengan bajunya hingga siku saat sedang fokus bekerja. Aku bahkan tahu bahwa dia sering lupa membawa payung meski sudah mendengar ramalan cuaca mengatakan akan hujan. Dan aku selalu ada di sana, mengingatkannya, menemaninya, memastikan dia baik-baik saja. Aku begitu mencintainya hingga kadang aku lupa menanyakan satu hal penting pada diriku sendiri. Apakah dia juga mencintaiku dengan cara yang sama? Dia adalah dunia bagiku, tapi aku tidak yakin apakah aku adalah bagian dari dunianya. Bukan sekali atau dua kali aku merasakan keraguan itu. Setiap kali kami menghabiskan waktu bersama, ada momen-momen di mana aku merasa seperti hanya seseorang yang kebetulan berada di sisinya, bukan seseorang yang dia pilih untuk ada di sana. Dia tidak pernah menunjukkan bahwa dia membutuhkanku. Tidak pernah bertanya bagaimana hariku berlalu, atau apakah aku baik-baik saja. Bahkan saat aku sakit dan tidak bisa menemuinya selama beberapa hari, dia tidak pernah menghubungiku lebih dulu. Ketika akhirnya aku mengirim pesan, dia hanya membalas singkat, seolah keberadaanku tidak terlalu penting baginya. Aku berusaha mencari alasan untuk sikapnya. Mungkin dia hanya sibuk. Mungkin dia bukan tipe orang yang suka mengungkapkan perasaan. Tapi jauh di dalam hatiku, aku tahu bahwa seseorang yang benar-benar peduli tidak akan membiarkan orang yang mereka sayangi merasa sendirian, bukan? Aku mulai merasa ada yang salah. Aku mencintainya begitu dalam, tetapi dia tidak pernah memberikan kepastian. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia mencintaiku. Tidak pernah memberi isyarat bahwa aku adalah seseorang yang istimewa baginya. Aku mengingat hari-hari di mana aku menunggu pesan darinya yang tak kunjung datang. Aku mengingat malam-malam panjang di mana aku bertanya-tanya apakah aku hanya sekadar teman baginya, atau lebih dari itu. Aku mengingat setiap kali aku membuat kejutan kecil untuknya, membawakannya makanan saat dia sibuk bekerja, menemaninya saat dia merasa tertekan, memberikan hadiah-hadiah kecil tanpa alasan, dan dia hanya menerimanya tanpa pernah melakukan hal yang sama untukku. Aku tidak butuh balasan dalam bentuk hadiah atau kejutan. Aku hanya ingin dia menunjukkan bahwa dia juga menghargai keberadaanku, bahwa aku berarti untuknya. Tapi setiap kali aku mencoba membicarakan perasaanku, dia selalu mengalihkan pembicaraan atau menganggap aku terlalu berlebihan. Aku ingin bertahan. Aku ingin percaya bahwa jika aku cukup sabar, dia akan sadar dan mulai melihatku dengan cara yang sama seperti aku melihatnya. Tapi harapan itu semakin lama semakin menipis. Aku mulai merasa lelah. Aku merasa seperti seseorang yang berjalan di dalam gelap, mencari sesuatu yang mungkin tidak pernah ada. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa aku cukup kuat untuk terus bertahan, tapi kenyataannya, aku mulai mempertanyakan apakah aku benar-benar bahagia bersamanya. Sampai akhirnya, pada suatu hari, dia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan segalanya. Saat itu, aku mencoba berbicara dengannya sekali lagi,
mencoba mencari kepastian tentang perasaan kami. Tapi dia hanya menghela napas panjang dan berkata dengan suara datar, "Aku nggak pernah minta kamu buat selalu ada. Itu pilihan kamu sendiri." Saat itu, dunia terasa berhenti. Seakan-akan semua yang pernah aku perjuangkan selama ini tidak berarti apa-apa. Seakan-akan perasaan yang selama ini aku jaga dan aku pertahankan dengan sepenuh hati hanyalah kesia-siaan. Aku menatapnya, berharap dia akan meralat ucapannya, berharap dia akan mengatakan bahwa dia tidak benar-benar bermaksud seperti itu. Tapi dia hanya diam, menatapku dengan ekspresi yang tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Aku ingin marah, ingin menangis, ingin mengatakan bahwa aku pantas diperlakukan lebih baik dari ini. Tapi kata-kata terasa macet di tenggorokanku. Aku merasa sesak, merasa kosong, merasa hancur. Saat itu aku sadar, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku tidak bisa mencintai seseorang yang tidak pernah benar-benar menginginkanku. Dan untuk pertama kalinya, aku membuat keputusan yang selama ini aku takutkan. Aku memilih untuk pergi. Aku pergi. Bukan dalam amarah, bukan karena ingin membalas dendam. Aku pergi karena aku tahu bertahan hanya akan membuatku semakin tersakiti. Aku tidak meninggalkan pesan, tidak memberi peringatan, dan tidak berharap dia akan menghentikanku. Aku hanya menghilang dari hidupnya, seperti bayangan yang perlahan-lahan memudar saat matahari terbenam. Aku menghapus semua jejak yang bisa membawanya kepadaku, mengganti nomor telepon, berhenti mengikuti media sosialnya. Bahkan meminta teman-temanku untuk tidak memberitahunya keberadaanku jika dia bertanya. Aku ingin benar-benar pergi, benar-benar menghilang dari dunianya. Bukan karena aku membencinya, tapi karena aku akhirnya mengerti bahwa aku harus mencintai diriku sendiri lebih dari aku mencintainya. Aku telah memberikan seluruh hatiku, tetapi dia tidak pernah meminta hatiku untuk tetap tinggal. Maka, aku mengambilnya kembali. Hari-hari tanpanya terasa seperti berjalan di atas tanah yang asing. Aku harus membiasakan diri tanpa kehadirannya, tanpa rutinitas yang dulu selalu melibatkannya. Tidak ada lagi pesan singkat di pagi hari yang kutulis meski jarang ia balas. Tidak ada lagi kunjungan mendadak hanya untuk memastikan dia sudah makan. Tidak ada lagi momen di mana aku dengan bodohnya menunggu telepon atau pesan darinya di malam hari. Kosong, datar, sepi. Tapi aku tahu, ini adalah konsekuensi dari keputusanku. Aku memilih pergi, dan aku harus belajar menerima semua perubahan yang datang setelahnya. Aku mengalihkan perhatian dengan bekerja lebih keras, berusaha menemukan kembali jati diriku yang dulu mungkin telah lama tenggelam dalam usaha membahagiakannya. Aku mulai melakukan hal-hal yang dulu kusuka tetapi sempat kutinggalkan karena terlalu fokus padanya, membaca buku hingga larut malam, berpetualang ke tempat-tempat baru, bahkan sekadar duduk di kafe sendirian tanpa perlu menunggu seseorang datang. Perlahan, aku mulai menemukan kembali kebahagiaan yang tidak bergantung pada dirinya. Tapi meski waktu berlalu, ada satu hal yang tidak bisa dengan mudah kulupakan. Perasaan kehilangan. Bukan karena aku masih menginginkannya, bukan karena aku menyesali keputusanku, tapi karena begitu lama aku menjadikannya bagian dari hidupku. Sehingga kepergiannya meninggalkan lubang yang sulit diisi kembali. Kadang-kadang, di tengah malam yang sunyi, aku masih memikirkan bagaimana keadaannya. Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia menyadari bahwa aku sudah tidak ada lagi dalam hidupnya? Apakah dia akhirnya sadar bahwa aku benar-benar pergi, dan aku tidak akan kembali? Aku tahu ini mungkin hanya pikiranku sendiri, bahwa baginya, aku hanyalah seseorang yang pernah ada dan kini telah menghilang. Tapi tetap saja, rasa kehilangan itu ada. Dan meskipun aku tidak akan pernah kembali kepadanya, aku tidak bisa membohongi diriku sendiri bahwa sebagian hatiku masih menyimpan kenangan tentangnya. Namun, hidup harus terus berjalan. Aku berusaha melangkah maju, mencoba menerima
Kenyataan bahwa aku tidak lagi menjadi bagian dari dunianya. Aku mengisi hari-hariku dengan berbagai hal baru, mengenal orang-orang baru, bahkan mencoba untuk membuka hati pada seseorang yang mungkin bisa menghapus jejaknya dari pikiranku. Aku berpikir bahwa pada akhirnya, semua ini hanyalah masalah waktu. Bahwa suatu hari nanti, aku akan bangun tanpa lagi memikirkan dirinya. Bahwa pada suatu saat, aku akan bisa mendengar namanya tanpa merasakan sakit di dadaku. Aku ingin percaya bahwa aku akan benar-benar sembuh, bahwa luka ini akan hilang, bahwa dia hanyalah bagian dari masa lalu yang tidak lagi memiliki tempat dalam hidupku. Tapi yang tidak pernah kuduga adalah kenyataan bahwa dia tidak pernah benar-benar berhenti mencariku. Suatu hari, di saat aku mulai berpikir bahwa semuanya telah berakhir, seseorang mengetuk pintu rumahku. Aku tidak tahu siapa yang datang, karena tidak ada seorang pun yang memberitahuku sebelumnya bahwa mereka akan datang. Aku berjalan perlahan, merasa sedikit ragu. Tapi ketika aku membuka pintu, aku melihatnya berdiri di sana. Dia yang dulu selalu mengabaikanku. Dia yang membuatku memilih pergi. Dia yang seharusnya sudah menjadi bagian dari masa laluku. Wajahnya tampak lelah, matanya merah seolah kurang tidur, dan ada sesuatu dalam sorot matanya yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Penyesalan. Aku mencarimu kemana-mana, katanya dengan suara yang nyaris bergetar. Aku tidak bisa berkata apa-apa. Aku tidak tahu harus bagaimana menghadapi ini. Aku hanya berdiri di sana, menatapnya dengan sejuta pertanyaan yang berputar di kepalaku. Aku masih berdiri di ambang pintu, menatapnya tanpa kata. Sementara itu, dia berdiri di depanku, sosok yang dulu selalu kuimpikan untuk bisa mencariku seperti ini, untuk bisa melihatku dengan tatapan seperti ini. Tapi sekarang, aku tidak tahu apakah kehadirannya benar-benar sesuatu yang ingin aku lihat atau sesuatu yang hanya akan mengacaukan kembali luka yang mulai sembuh. Aku ingin bertanya banyak hal. Mengapa dia ada di sini? Mengapa baru sekarang? Mengapa dia terlihat seakan-akan kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Tapi tidak ada kata yang keluar dari mulutku. Aku hanya diam. Sementara dia menatapku dengan ekspresi yang tidak bisa kuartikan. Lalu, dengan suara yang lirih, namun jelas, dia berkata, "Aku baru sadar kalau tanpa kamu, hidupku kosong." Aku ingin tertawa. Bukan karena merasa senang, bukan karena merasa menang, tetapi karena ironi dari kata-katanya. Bertahun-tahun aku menunggunya menyadari perasaanku. Menunggunya menganggapku lebih dari sekadar seseorang yang selalu ada untuknya. Dan kini, ketika aku sudah pergi, ketika aku sudah berusaha menghapusnya dari hidupku, justru sekarang dia datang dengan wajah penuh penyesalan dan kata-kata yang dulu begitu ingin ku dengar. "Kenapa baru sekarang?" tanyaku lirih, hampir tidak percaya bahwa akhirnya aku bisa mengucapkan pertanyaan itu langsung kepadanya. Dia menunduk, tidak langsung menjawab, seolah sedang mencoba merangkai kata-kata yang tepat. Aku bisa melihat kelelahan di wajahnya, seakan dia telah melalui perjalanan panjang hanya untuk sampai ke sini. Aku tidak tahu apakah aku harus merasa kasihan atau justru semakin marah karena dia membiarkanku menunggu selama ini. Karena aku bodoh. Akhirnya dia mengaku, mengangkat wajahnya untuk menatapku. Dengan sorot mata yang belum pernah kulihat sebelumnya. Kesungguhan yang terlambat. "Aku pikir kamu akan selalu ada. Aku pikir aku tidak perlu melakukan apapun karena kamu akan tetap di sisiku. Aku terlalu yakin bahwa aku tidak akan kehilanganmu. Tapi ketika kamu pergi, aku baru sadar kalau aku salah. Aku baru sadar kalau aku nggak bisa tanpa kamu." Ada getaran di suaranya. Ada ketulusan yang dulu tak pernah kutemui. Tapi apakah itu cukup? Apakah kata-kata maaf dan pengakuannya bisa menghapus bertahun-tahun aku menunggu tanpa kepastian? Aku ingin mempercayainya, ingin membiarkan hatiku meleleh oleh kata-katanya. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan luka yang pernah dia berikan. Aku
Nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi, kataku jujur. Suaraku nyaris hanya bisikan. Dia tidak langsung menjawab, hanya menatapku dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Aku nggak akan memaksamu percaya sekarang, katanya akhirnya. Suaranya terdengar mantap namun penuh ketakutan. Tapi izinkan aku membuktikan kalau aku sungguh-sungguh. Aku ingin bertanya bagaimana dia akan membuktikannya. Apa yang membuatnya berpikir bahwa aku akan memberinya kesempatan setelah semua yang terjadi. Tapi di sisi lain, hatiku berperang antara kemarahan dan perasaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Aku ingin menolaknya, ingin menyuruhnya pergi dan tidak pernah kembali. Tapi aku tahu, jika aku melakukan itu, aku hanya akan membohongi diriku sendiri. Aku masih mencintainya. Sebenci apapun aku pada kenyataan itu, aku tidak bisa mengingkarinya. Aku tidak langsung menjawab, tidak memberikan kepastian apapun. Tapi aku juga tidak menutup pintu di hadapannya. Aku membiarkannya berdiri di sana, menunggu, seolah ini adalah bagian dari pembalasan yang seharusnya dia terima. Aku ingin melihat seberapa jauh dia akan berusaha, seberapa besar dia benar-benar menginginkanku kembali. Apakah ini hanya penyesalan sesaat, ataukah dia benar-benar tidak bisa tanpaku? Hari-hari berlalu, dan dia tidak menyerah. Dia tetap ada, tetap berusaha, dengan cara yang dulu tak pernah kulihat darinya. Dia mulai mengerti bahwa mencintai seseorang bukan hanya tentang memiliki, tetapi juga tentang menghargai dan memperjuangkan. Dan sedikit demi sedikit, aku mulai percaya lagi. Hari-hari berlalu dengan cara yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dia tidak menyerah, tidak seperti yang kupikirkan sebelumnya. Aku mengira dia akan bosan, akan lelah setelah beberapa hari, atau mungkin akan kembali ke kebiasaannya yang lama, menganggapku sebagai seseorang yang bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Tapi dia tidak melakukan itu. Dia tetap ada, tetap menunjukkan bahwa dia sungguh-sungguh ingin memperbaiki segalanya. Setiap pagi, dia mengirim pesan, meskipun aku jarang membalasnya. Kadang dia meninggalkan kopi di depan rumahku, dengan catatan kecil yang hanya berisi, semoga harimu menyenangkan. Dia tidak meminta apapun dariku, tidak memaksaku untuk segera memaafkannya. Dia hanya ada, dengan caranya sendiri, mencoba menunjukkan bahwa dia tidak akan mengulang kesalahan yang sama. Dan, anehnya, perlahan, aku mulai terbiasa dengan kehadirannya lagi. Tapi meskipun aku bisa merasakan ketulusannya, aku masih ragu. Bagaimana jika ini hanya sementara? Bagaimana jika suatu hari nanti, ketika dia sudah yakin aku kembali percaya padanya, dia akan kembali seperti dulu? Aku tidak ingin mengalami rasa sakit itu lagi. Aku tidak ingin jatuh ke dalam lubang yang sama hanya karena perasaanku masih belum sepenuhnya mati untuknya. Aku ingin mempercayainya, tapi aku juga ingin melindungi diriku sendiri. Apa yang membuatmu begitu yakin kalau aku masih ingin bersamamu? Tanyaku suatu hari, saat dia datang menemuiku tanpa pemberitahuan. Dia menatapku, lalu tersenyum kecil. Senyum yang penuh luka, senyum yang mungkin baru. Sekarang kusadari mengandung banyak hal yang selama ini tidak pernah kutemukan darinya. Aku nggak yakin, jawabnya jujur. Aku nggak bisa memastikan kalau kamu akan menerimaku lagi. Tapi aku tahu satu hal, aku nggak bisa lagi menjalani hidup tanpamu. Kata-katanya mengguncang hatiku. Aku bisa merasakan ketulusan di dalamnya. Sesuatu yang dulu tidak pernah dia tunjukkan. Tapi apakah itu cukup? Apakah cinta saja cukup untuk memperbaiki segalanya? Aku ingin percaya bahwa kami masih bisa memiliki kesempatan, tapi aku juga takut. Aku butuh waktu, kataku akhirnya. Aku nggak bisa langsung percaya begitu saja. Dia mengangguk, seolah-olah dia sudah menduga bahwa aku akan mengatakan itu. Aku akan menunggu, katanya, tanpa ragu sedikit pun. Sebanyak apapun waktu yang kamu butuhkan, aku akan tetap di sini. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
Aku merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa mencoba lagi. Waktu berjalan, dan aku mulai melihat sesuatu yang berbeda darinya. Dia tidak lagi seperti dulu, tidak lagi menganggap segala sesuatu bisa berjalan tanpa usaha. Dia mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu selalu aku lakukan untuknya, dan kini dia yang melakukannya untukku. Dia mulai bertanya bagaimana hariku, mulai mengingat hal-hal kecil tentangku yang dulu seolah tidak penting baginya. Dia mulai membuktikan bahwa dia tidak hanya ingin aku kembali, tapi juga ingin menjadi orang yang lebih baik untukku. Dan tanpa kusadari, dinding yang kubangun untuk melindungi hatiku perlahan mulai runtuh. Aku mulai melihat kemungkinan bahwa mungkin, kali ini, kami bisa benar-benar bahagia. Pada suatu hari, di tempat yang sama di mana aku dulu memilih untuk pergi darinya. Dia berdiri di hadapanku dengan mata yang penuh keyakinan. Aku nggak ingin kehilangan kamu lagi, katanya pelan, tapi penuh makna. Aku tahu aku sudah membuatmu menunggu terlalu lama, membuatmu merasa sendirian. Aku tahu aku banyak salah, tapi aku nggak akan mengulangi itu lagi. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, kalau kamu masih mengizinkannya. Aku menatapnya, merasakan semua emosi yang selama ini kutahan perlahan mencair. Aku tahu, aku bisa memilih untuk tetap pergi, untuk tidak lagi mempercayai kata-katanya. Tapi aku juga tahu bahwa aku masih mencintainya, dan lebih dari itu, aku ingin percaya bahwa kali ini, dia benar-benar serius. Maka, dengan napas yang sedikit gemetar, aku tersenyum dan berkata, aku ingin mencoba lagi. Dan dengan itu, perjalanan kami dimulai kembali, bukan sebagai dua orang yang terjebak dalam masa lalu, tetapi sebagai dua hati yang memilih untuk bertahan, untuk memperbaiki, dan untuk mencintai dengan cara yang lebih baik. Begitulah kisah cinta yang diuji oleh kehilangan, tapi akhirnya menemukan jalannya kembali. Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran bahwa kadang kita harus kehilangan sesuatu dulu untuk menyadari betapa berharganya itu. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.